Silakan Ibu memperkenalkan diri. Sepertinya bermasalah recordingnya. Harus Ibu betul-betul record ya nanti Sudah. ada keperluan seterusnya. Dah. Ya. Baik, silakan Ibu memperkenalkan diri. Ibu dari mana dan mengajar di tugasnya di mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baniawati, mengajar di SD 100 Muarobungo. Saya berasal dari Muarobungo. Alumni IAIN Jambi. Oh ya. Bidang studinya Bu, ngajar. Bapak, Bidang studinya apa ngajar? kurang dengar, Apa Pak. ya? Bidang studi apa Bu ada? Nggak kedengaran, Pak. Ibu ngajar bidang studi apa? PAI, Pak. PAI, Ya, Pak. iya. PAI, Kan Pak. di kelas PAI ini. Ya. Ya. Oke. Baik, saya dulu ya Pak Habib. Ya, Baik, siap. siap Bu ya. Siap Bu. Eh, Ketika mau mengajar ya, Ibu kan seorang guru di SD ngajar kelas PAI-nya tuh ke semua kelas Bu, kelas Iya, Bu. 1 sampai 6. Iya. Ya, oke. Apakah di sekolah SD 100 ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka, Ibu? Baru kelas 1 sama kelas 4. 1 sama 4. Berarti fase fase B, fase apa, Bu? Fase C, Fase A, Bu. fase A ya. Oke, baik. Eh, dengan menggunakan kurikulum Merdeka, berarti kan Ibu sudah tahu ada perubahan eh, beberapa hal dalam hal ini. Berubah dari K13 ya Bu ya. Eh, Dulu di K13 seorang guru ketika mau melakukan suatu pembelajaran, maka dia dituntut untuk membuat RPP. Ya kan? Iya, Bu. Ya, Bu ya, kalau di kurikulum di K13. Kalau di kurikulum Merdeka ini RPP itu apa namanya, Bu? Modul ajar, Bu. Oke, modul ajar. Ibu sudah bisa buat modul ajar? Insya Allah, Bu. Oke. Modul ajar yang Ibu buat itu kan harus syarat dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka, Bu ya. Iya, Bu. Apa yang Ibu ketahui dengan kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka ada P5, Apa tuh? P5 itu apa tuh? profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatun lil alamin, Bu. Ya, untuk kita di Kemenak, yang berada di Kemenak ada tambahan Pelajar rahmatan lil alamin. Oke. Lalu saya hanya mendalami sedikit dalam hal itu ya Bu ya dengan kurikulum Merdeka. Lalu di kurikulum Merdeka ini kan eh, kalau saya bisa menangkap bahwa ada perubahan mindset terhadap guru dalam melaksanakan pembelajaran, di mana siswa tidak harus dijaljali dengan sebuah konsep gitu ya, yang dimana harus menguasai sekian ini bukan begitu arahnya. Tapi kemudian kurikulum Merdeka dengan apa ya, dengan prinsip merdeka belajar, dengan prinsip profil pelajar Pancasila, maka dituntut adanya nilai, nilai ya Bu ya, nilai di samping menanamkan materi iya, tetapi kemudian pembelajarannya adalah dituntut adanya sebuah siswa itu punya pemikiran yang kritis. Begitu kan, Bu? ya, Bu. Ya. Kira-kira di sekolah Ibu apa yang Ibu lakukan dengan paradigma baru ini? Ketika Ibu di kelas 1-4 tadi, kelas 4 dengan menggunakan kurikulum Merdeka, apa yang perubahan pembelajaran yang Ibu lakukan? Biasanya pendekatan pembelajaran student centered center learning
tuh Bu? Center learning itu apaan? Pendekatan pembelajaran yang difokuskan pada siswa yang berperan aktif dalam Student center gitu. Tidak teacher center lagi. Itu ya, maksudnya Bu. Iya, dalam pelajaran student center. ya, Artinya berpusat pada siswa. iya. Nah, apa yang Ibu lakukan? Seperti apa? Apa pegawainya tuh? Siswa lebih aktif daripada gurunya, Bu. Siswanya Gurunya harus lebih ngapain aktif. dong kalau gitu? Gurunya ngapain kalau gitu? Guru memberi arahan kepada siswa, sementara siswa yang lebih aktif daripada gurunya, Bu. Oh, begitu. Nah, ketika saya bilang tadi ada nilai profil pelajar Pancasila. Lalu kemudian imbasnya adalah bagaimana siswa punya kan banyak. Coba Ibu sebutkan apa yang profil pelajar Pancasila itu, yang 5 itu apa aja, Bu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan nengok tepean, Bu. Kita ini ujian lisan. Pikir, Bu. Oke. Beriman. Yang kedua. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan, terus kebinekaan, bernalar kritis, bergotong royong, Bu. Satu lagi. Kreatif. Kreatif, oke. Mandiri. Nah, lalu untuk Kemenak, untuk kita yang berada di bawah Kemenak itu kan ada tadi adalah profil pelajar Pancasila plus pelajar rahmatan lil alamin. Nilai-nilai apa yang ditambah dalam rahmatan lil alamin itu, Bu? Rahmatan lil alamin itu yaitu merahmati seluruh alam. Ya, nilai apa itu yang ditanamkan? Apa nilai yang diberikan kepada siswa? Apa yang dihendaki dengan rahmatan lil alamin itu? Ta'adub, Bu. Mama nahu ta'adub. Bahasa kita, weh. Bahasa Jambinya apa tuh? Ta'adub itu beradab, Bu. Beradab. Terus apa lagi, Bu? Kutuah. Ta'adib bahasa Arabnya. Kata Pak Habib tuh, nah. Bukan ta'adub, ta'adib. Adab ya. Ta'adib itu adab. Ya, oke. Apa lagi, Bu? Kutuah, keteladanan. Terus tasamu, toleransi. Kemudian iktidal, adil, Bu. Tawazun, seimbang. Oke. Jadi yang Ibu lakukan ketika melakukan pembelajaran, apa contohnya yang Ibu lakukan dengan menanamkan satu nilai untuk rahmatan lil alamin itu? Apa contohnya Ibu lakukan? Beradab, ta'adib, sopan. Macam mana Ibu lakukan? Selalu memberi salam kepada guru. Berkata sopan. Kemudian bertindak baik dimanapun berada. Oke, baik. Sementara itu dulu, nanti saya lagi. Silakan Pak Habib. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kurikulum merdeka sudah banyak sekali tentang Ibu Ruti tadi. Saya bicara tentang Ibu ngajar materi apa tadi? Pendidikan agama Islam. Ya. PAI, Pak PAI. Ya. Pendidikan agama Islam. Yang Ibu ajarkan materi tentang apa, Bu? Tentang mengenal huruf hijaiyah, Pak. Oh, baru tajwid, Bu ya.
mengenal huruf hijaiyah. Iya Pak, huruf hijaiyah. Kelas berapa tuh, Bu? Kelas 1 Pak. Kelas 2-nya? Ibu cuma ngajar kelas 1? Kelas 1 sampai kelas 6 Pak. Ah, coba. Yang selain dari huruf hijaiyah apa lagi? Ayat-ayat pendek, surah-surah pendek, Ya, terus pendek. Contohnya harokatnya juga Pak. harokat. Berarti huruf hijaiyah, ayat pendek, Iya Pak. harokat. Apa lagi, Bu? Tajwid intinya, Bu, ya? Tajwid belum Pak, baru kelas 1 Pak. Oh, belum ya. Kelas 1, kelas Belum 2, kelas 3-nya, Bu? belum Pak, yang Hah? tajwid kelas 4 Pak. Baru belajar tajwid. Ibu ngajar di kelas 4 kan? Iya, tapi Oke. Huruf hijaiyah, ayat-ayat pendek. Contohnya surat apa, Bu, misalnya? Al-Fatihah, Selain surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Alaq, ya Al-Alaq, Al-Ikhlas. apa lagi tuh? Kok dikit? Ibu kelas 1, kalau kelas 2 Ibu ajar apa? Kelas 2 ngajar ayat pendek juga, Pak. Nah, Kalau surat ngajar apa misalnya? ngajarnya semua, Pak, tapi modul ajarnya kami kelas 1, Pak. Modulnya kelas 1. Coba Ibu baca, kan Ibu kan ngajar, Ibu kan berarti pakai mempraktekkan bacaan. Iya, Pak. Coba surat Al-Fil, Bu. Saya nggak Al-Fil. Al-Fil, Pak. Alam Tarakai. Ayo, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Sadaqallahul azim. Alladzina hum, sampai ke ujung lah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil Fawailul lil musallin. allazi Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. artinya tahu, Bu? Sadaqallahul azim. Artinya Artinya ara'aital ladzi yukazzibu biddin. alam tarokai wa fa'ala rabb. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin ini apa artinya? Aro'aita lazi, Pak. Ya, Ibu baca itu tadi kan? Iya, Pak. Eh, Tahukah kamu orang-orang yang tahukah kamu mendustakan orang-orang yang mendustakan agama, Pak? fazalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa tu? Fazalikal lazi Fazalikal lazi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Yatim. Tahu lah artinya, Bu, ya? Insya Allah. Oke. Itu tentang ayat pendek. Ya. Tentang harokat, bagaimana mengajar ke anak supaya tahu panjang pendek, Bu? Cara Ibu ngajarnya. Dengan dituliskan di papan tulis, misalnya alif, Ya. tulisnya baris yang di atas huruf itu namanya kasrah, patah. Kalau yang di bawah huruf itu namanya kasrah.
Kalau Itu yang tentang kelas 1 ya. iya Pak, Kalau tentang panjang pendek Bu misalnya. tajwid Pak. Tajwid ya. Misalnya yang kalau alif kecil itu misalnya 2 harokat. Nah, itu cara ngajarnya Bu. Yang kelas 1 belum kami ajarkan itu Pak. Kalau kelas 2, kelas 3? Belum juga, kami mulai ngajar tajwid itu kelas 4 Pak. Ada yang kelas 4. Ibu ajar itu kan? Misalnya yang panjang 2 alif. Mm-mm. Namanya 2 alif ya? 1 alif Pak. Ah, itu. Yang panjang 1 alif, 2 harakat. 2 harokat apa artinya Bu? Eh, Kira-kira bahasa gitu lah 2 harokat itu. apa ya? Tunggu Pak. 2 harakat itu sama dengan 2 ketukan Pak. Ah, betul. Maksudnya. Dia aja lah ke anak itu. Iya Pak. Tuh ya. Selain ngajar ngaji, apa lagi ajar kepada anak itu Bu? Kan tentang adab juga kan tadi kan. Wudhu Pak. Wudu. Wudhu, ya. Ya, wudu diajarkan juga ya. Bagaimana Iya, cara wudu yang benar. iya, belajar wudhu Sholat yang benar. sholat yang benar. Bacaan-bacaan diajarkan juga. Doa-doanya. Eh, Sujud doanya sahwi misalnya. doa wudhu dulu Kalau Pak. baca wudu, bacaan wudu. Misalnya Allah bacaan basuh tangan kanan. Bacaan diajarkan enggak? Apa cuma cara wudunya aja? Baca doa wudhu dulu, nanti baru kita praktek Pak. Nah, Kasih diajarkan pakai doa, bacaan enggak? Apa cuma praktek aja? diajarkan ke anak. Baca misal tangan kanan, apa bacaannya misalnya? Niatnya dulu yang dibaca, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul udu'a li rof'il hadasil asghori fardulillahi ta'ala. Nah, cuci dulu, Ya, terus buka sampai buka kaki, tangan tangan kanan. kanan sampai 3 kali sampai Tak pakai bacaan bu ya? Bukan bacaan dibasuh be. Tak pakai Allahumma atini kita oh, biami ini basuh. kami langsung Nah, cuma cara baca basuhnya iya ya. cara baca nyobain Pak. Kelas 1 belum Baik, Pak. seterusnya ibu bisa tak nulis, misal ibu kan ngajar ayat pendek. Iya, Tak usah payah-payah surat Al-Ikhlas misalnya. Coba ibu contoh tulis surat Al-Ikhlas pakai kertas. Kertas di situ. kayak kertas Pak ya. Ya, pakai spidol saya lihat ibu nulis surat Al-Ikhlas saja misalnya contohnya. Kayak kertas Pak. Saya pakai spidol coba. Ya kertas tulis bu ya. Iya. Saya mau lihat. Semuanya Pak ya al-ikhlasnya. Ya, sampai habis.
Sudah, Bu? Sudah, Pak. Jauh dikit, biasa tengok. Tak nampak cool. Mundur, mundur. Agak jauh dikit. Nah, ya. Cool. Allah. Putar, ya, betul. Sebelah terus. Allahus. Kanan dikit. Putar jauh dikit. Ha, you. Tarik ke kanan. Ha, bisa lah. Baguslah, Bu. Okey. Ibu sebelum mengajar apa Ibu persiapkan, Bu? Sebelum belajar, pas masuk kelas, kita berdoa dulu, Pak. Ya, sudah berdoa. Setelah berdoa, baca ayat-ayat pendek dulu. Ya. Misalnya surat Al-Ikhlas. Terus strategi apa yang Ibu gunakan dalam mengajar? Sebelum masuk ke materi, Pak, kita nyanyi nasional dulu, Pak. Ya. Misalnya lagu Garuda Pancasila. Ya. Belajar. Mengajar itu. Ya, baru kita sebelum masuk ke materi, kita mengulang pelajaran yang telah lalu, Pak. Mengingat kembali. Ya, oke. Persepsi ya. Persepsi. Ibu paham tentang problem based learning, Bu? Apa, Pak? Pembelajaran pemecahan masalah. Iya, Pak. Insya Allah. Nah, dengan problem based learning. PBL. Iya, PBL. Bisa, Pak. Insya Allah. Apa itu PBL, Bu? Yang Ibu pahamnya problem based learning itu? PBL itu pembelajaran berbasis learning. Masalah learning. Ya, maknanya apa kira-kira? Coba. PBL, pembelajaran PBL, pembelajaran berbasis learning. Learning itu pembelajaran atau problem based learning. Ya, pembelajaran berbasis masalah emang, betul. Iya, Pak. Maknanya kira apa? Kita berusaha mencari penyelesaian terhadap permasalahan belajar daripada siswa. Oke, apa strategi Ibu gunakan? Anak-anak itu kan belajar kan ada yang kreatif, ada yang aktif, ada yang tidak memiliki motivasi. Itu langkah-langkah Ibu ajak lakukan apa? Ada anak-anak yang kurang, motivasinya kurang, misalnya kreativitasnya kurang. Apa yang Ibu lakukan langkah-langkahnya di antaranya? Kalau pembelajarannya tuh berdiferensiasi, Pak. Apa itu? Sistem pengelompokan, Pak. Mengelompokkan siswa, misalnya anak-anak yang kurang kita kelompokkan, anak-anak yang pintar kita kelompokkan. Yang pintar kan yang pintar. Yo, nanti baru kita itu, Pak. Tapi yang tidak ada pintar malah bengong kayak. Tidak, Pak. Ini mix. Di mix, Pak. Di mix. Di mix ya. Tugas guru apa di situ ketika anak saya di mix? Dicampur. Setelah dicampur, guru ngapain? Nonton aja. Kata Bu, jadi guru cuma nonton aja. Tuh tanya Bu tadi kan. Apa? Di mana inovasinya guru situ? Supaya heterogen, Pak. Misalnya Ibu nggak ngaji sekarang nih Bu, posisinya kan? Iya, Pak. Nah, terus pada saat mereka berkumpul, bagaimana caranya supaya yang pintar bisa ngajari yang belum pintar misalnya, atau motivasinya? Apa yang Ibu lakukan di situ? Kan agak susah, anak SD ini kan payah, Bu. Bukannya patuh semua dia. Dia bukan degil, dia kan bingung anak SD ini. Agak peran gurunya sangat penting itu memang. Kita sebagai tutornya, Pak. Kita bimbing anak
Yang yang Ibu lakukan apa sebagai tutor itu? Itu maksud saya. Betul Ibu tuh. kita Sebagai tutor Ibu ngapain gitu? memberi contoh Pak kepada siswa, misalnya kita beri eh, tutor ke teman sebaya misalnya atau teman. Kan setelah kita kelompokkan, misalnya kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 lah misalnya. Baca misalnya surat Al-Zalzalah. Iza zulzilatil. Kita tes satu nanti kan. Ya, Yang tidak paham nanti dibimbing oleh temannya. Itu maksudnya Ibu tadi. iya Pak. Jadi ada peran guru. Jadi guru memantau satu persatu. Iya, Kan guru mereka mantau yang satu persatu Pak. Yang Oke, kita, terusnya biar singkat Bu, waktu sudah habis nih. ya Pak. Selain dari inovasi yang dilakukan apa? Selain dari bentuk mix tadi kelompokkan, terus apa yang Ibu buat lagi sehingga anak diharapkan aktif semua yang sudah Ibu lakukan biasanya. eh, setelah dikelompokkan, Hmm. eh, kita Artinya tugas ajak Ibu adalah anak-anak untuk sekarang membaca bersama Pak. memberikan bimbingan, Ya, sifatnya kan. dengan metode Kemudian diajak misalnya anak baca secara bersama-sama, bergantian. guru membimbingnya. Ya, Kemudian satu persatu membaca kedua kawan yang pintar tadi, ngajar yang ngebel. anak Terus yang Ibu kawan tidak yang gunakan pintar. teknologi informasi Ibu dalam ngajar. Apa Pak? Gunakan teknologi informasi tidak waktu ngajar? Teknologi Pak? Misalnya pakai apa? Di tempat Ibu ada pakai apa ya? E-Focus ya? Enggak Pak. Pakai Manual masih ya? proyektor. Pakai Proyektor? PPT Pak. Proyektor ya. Hah? Oh, Proyektor proyektor Pak. namanya. Misalnya pakai Infocus. Oh, pakai ya. Nah, Ibu gunakan enggak waktu ngajar? Kan lebih Sering cantik gambar kadang pakai fokus tuh. digunakan tergantung materinya lah Pak. Kalau misalnya Ya. seperti misal huruf hijaiyah, kalau kita ingin cepat ya pakai, kalau lampu Ketimbang hidup, nulis, kalau nulis lampu papan hidup, tulis sebagai iya Pak. kalau hidup Kalau lah ya. lampu itu, kalau Yalah. lampunya mati terpaksalah menulis di papan Pak. Nah, terus media selain dari apa? Kalau media konvensionalnya apa digunakan? Konvensionalnya metode ceramah Pak. Sama ya. Iya, Kalau media karton. media ajar. Apa Pak? Ya, media ajar yang digunakan. Oh, misalnya kalau kayak anak kelas 1 itu pakai Iqra, Pak. Ibu kok kelas 1 banyak ajar kelas 1 memang ya? Iya, Pak. Kelas 1 tuh disebut tadi. Kelas 1 kami 3 kelas, Pak. Oh, banyak kelas 1-nya ya. Jadi Iya. kelas 2. Kelas 2, 3 kelas juga, Pak. Kami Jadi Ibu kadang kamu kelas ngajarnya? Kan iya, banyaknya. bagi-bagi, 18. Pak. Kadang tuh Bagi-bagi ya. kadang 1 sampai 6. Kadang tuh kami coba misalnya kalau 3 kelas tuh kelas 1 3 kelas, kelas 2 3 kelas, yang guru lain mengajar misalnya kelas 2, kelas 3, 4-nya lain gurunya, Pak. Ibu memberikan pesan-pesan moral lah dalam mengajar terhadap anak. Misalnya nanti pulang ke rumah baca, belajar. Iya, Pak. Terus ya. Selalu, Baik, Pak. untuk sementara saya rasa itu dulu, Bu Tuti. Oke, Pak. Ya, sementara itu dulu. Mungkin Bu Tuti bisa tambahkan lagi mungkin. Atau ada apa mungkin? Iya, Pak. Baik, sedikit lagi barangkali Ibu, pertanyaan dari saya. Nah, dengan kurikulum Merdeka ini kan ada yang dimulai dengan pembuatan modul ajarnya itu ada tujuan pembelajaran. Apa yang Ibu pahami dengan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran. Merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek. 3 aspek kompetensi, Bu. Apa itu? Misalnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap, Bu. Oke.
Lalu di dalam pembelajaran juga kan ada harus menggunakan metode ya Bu ya. Ya, Ya biasanya Ibu menggunakan metode apa? kadang pakai metode ceramah, tergantung kondisi Bu. Kalau misalnya lampu hidup, kami kadang pakai misalnya kita pakai metode ngaji, pakai drill. Hmm. Lalu ketika mau mengadakan evaluasi, Ibu mengadakan evaluasi kah ketika Iya. pembelajaran? Iya. Ya. Apa yang Ibu pahami dengan LKPD itu? LKPD itu lembaran kerja siswa peserta didik. LKPD, oke. Lembaran kerja peserta didik. Lembaran kerja peserta. Lalu apakah ketika Ibu membuat modul ajar itu ketika ada tujuan kan, ada tujuan pembelajaran, apakah balance cocok antara tujuan dengan soal-soal katakanlah begitu, instrumen penilaian yang Ibu buat di LKPD? Iya, Bu. Iya. Evaluasi harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, Bu. Ya, itu makanya saya tanya. Iya, Bu. Lalu bagaimana, apa yang Ibu pahami ketika membuat soal-soal ya, instrumen yang evaluasi, Ibu menggunakan asesmen itu enggak? Hot. Iya, Bu. Ya, apa itu hot, Mbak? Seperti apa yang Ibu pahami dengan hot? Order thinking skill. High order Hmm? thinking skill. High, tinggi. High Oh, iya, oke. Kemampuan yang berpikir tingkat tinggi, Bu. Iya, kira-kira apa yo bedanya kalau kita lebih dalami, apa beda soal hot itu dengan soal biasa lah kira-kira. Kalau terkait dengan ketika Ibu mengajarkan apa tadi cara membaca huruf hijaiyah, bagaimana Ibu membedakan instrumen dengan hot dengan kalau dengan tidak hot gitu? Apa seperti apa Ibu lakukan? Kalau untuk pengetahuan itu sudah sampai ke C3, Bu. C3 itu apa tuh? Menganalisa. Terus membandingkan, menerapkan. Terus apalagi Bu? Menerapkan lagi satu. Itu aja, Bu. Itu aja. Oke. Terakhir barangkali, apakah Ibu bisa ada merancang PTK? Sudah, Bu. Sudah. Apa yang Ibu angkat? Tentang masalah yang di sekolah, Bu. Ya, apa itu? Judul marahnya. Oh, aku cinta Al-Qur'an, Bu. Yang itu kan macam mana Ibu bikin? Apakah yang Ibu yang ada di pikiran Ibu ketika saya bilang PTK tadi? Mama nahu PTK. PTK itu apa? PTK penilaian, penelitian. Ya, penelitian. Penelitian tindakan kelas, Bu. Oke, macam mana Ibu buat ketika ada permasalahan di sekolah? Macam-macam. Saya mau melihat gambaran saja kemampuan Ibu membuat sebuah PTK gitu kan. Sekarang kan guru harus dituntut bisa membuat sebuah PTK. Apa yang Ibu lakukan? Tentang apa yang Ibu temui masalah? Pertama melihat permasalahan di kelas dulu, Bu. Ya, apa tuh? Yang sudah ada yang Ibu lakukan? Ibu kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka nih.
Apa yang sudah ada terjadi Ibu lakukan dengan dalam PTK Ibu? Meningkatkan kemampuan anak, meningkatkan kemampuan anak dalam membaca Al-Quran, Bu. Iya, macam mana cara Ibu melakukan itu? Itu yang saya tanya. Oh, dengan metode Macam drill. mana? Coba ceritakan kira-kira gambarannya ya, gambarannya. Gambaran PTK Ibu yang Ibu lakukan seperti apa? Misalnya kita lakukan dulu observasi dengan siswa, terus menyebarkan angket, Hmm? kemudian wawancara dengan peserta didik. Terus Oke, apakah wawancaranya kemudian satu PTK itu untuk satu materi apa seperti apa, Bu? satu PTK satu materi, Bu. Satu materi, oke. Kalau ketika membaca Al-Quran atau yang tadi materinya apa tadi? Tentang huruf hijaiyah ya. Ya, huruf Ini hijaiyah, Bu. ya budak kelas 1. Ya, Macam mana Ibu menyebarkan membuat instrumennya? kita misalnya dengan cara menulis huruf hijaiyah satu persatu, kemudian beserta harakat-harakatnya. Angketnya kita berikan kepada siswa, Bu. Akhirnya bukan para siswa. Ya, bagi kalau yang belum bisa membaca, kita bacakan angketnya, Bu. Oh gitu. Ya, Oke, selanjutnya Ibu, ketika Ibu melakukan pembelajaran nih, ya kan dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, Dak. Kalau di tingkat SD seperti itu, apakah kemudian kalau di kurikulum Merdeka ini kan kalau di tingkat SMA sudah ada proyek, ya kan? ya, Bu. Kita punya proyek. Kalau di tingkat SD ini ada nggak Bu, proyeknya? Sudah ada, Bu. Apa tuh? Kira-kira yang sudah Ibu lakukan apa? Kantin jujur, Bu. Kantin jujur. Iya. Itu bukannya untuk meningkatkan atau melahirkan nilai profil pelajar Pancasila. Yang saya maksudkan ini kan proyek itu bahkan ada satu eksen tuh. Begitukah yang Ibu pahami? Itu tentang kantin jujur itu misalnya yang di bagian kewirausahaan, Bu. Iya, jadi yang ada di sekolah Ibu, proyek yang sudah dilakukan apa? Kantin jujur itu aja? Untuk sementara. Ya. Iya, Bu. Untuk sementara itu dulu. Soalnya baru setahun kami menerapkan kurikulum Merdeka ini, Bu. Oh, begitu. Tahun ini. Ya. Baru setahun. Jadi belum segalanya profil pelajar Pancasila itu terangkat gitu ya? Iya, Bu. Oke. Kalau menurut Ibu, sejauh ini, apakah kemudian kurikulum Merdeka ini lebih mengenakkan atau malah menyusahkan, Bu? Apa yang Ibu rasakan? Lebih mengenakkan, Bu. Mengenakkan. Dalam hal? Untuk memudahkan siswa lebih merdeka, Bu, dalam belajar. Oh, begitu. Ya. Apa yang maksud merdeka dalam belajar itu seperti apa yang ada di sekolah Ibu? Misalnya siswa diberikan kebebasan untuk memilih ayat pendek, Bu. Tidak kita tentukan. Oh, begitu. Lalu bagaimana cara Ibu mengukur kemampuan siswa dengan ketika mereka memilih perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan, begitu? Kan mereka bebas nih memilih, kata Ibu, ayat mana yang dia mau. Bagaimana Ibu mengukur kemampuan mereka? Kalau budak tuh memilih yang ayatnya pendek, lalu nilainya lebih kecil. Kemudian anaknya yang memilih ayat yang panjang, nilainya besar. Begitukah atau seperti apa? Tidak, Bu. Kan Tidak. Seperti apa caranya, Bu?
Kan instrumennya sama, Bu. Instrumennya sama. Lalu merdeka bebasnya itu, mereka bebasnya itu seperti apa cara menilainya? Saya menanya tadi bagaimana Ibu menakar, mengukur hasil belajar dengan perbedaan siswa yang seperti itu. Misalnya si A tuh surat Al-Ikhlas, yang Ya. si B surah Al-Fatihah misalnya, Bu. Lalu apakah kemudian nanti kan di kurikulum Merdeka ini kan tidak ada lagi KKM, ya kan? Iya. Sepakat? Tidak ada lagi KKM kan? Semua anak tuntas karena Ya. mereka diberikan pembelajaran yang diferensiasi itu. Itu kan yang Ibu pahami tadi, diferensiasi kan kata Ibu tadi. Ya, Bu. Artinya memberikan sesuatu penilaian sesuai dengan standar kemampuan siswa. Begitu kan? Ya. Yo. Lalu kemudian yang saya tanya, ketika nanti di lapangan Ibu anak yang satu milih Al-Fatihah, satu milih Al-Ikhlas umpamanya. Itu kan berbeda Ya. ibaratnya jumlah ayatnya berbeda, ya kan? Apakah bagaimana cara Ibu menilai dengan hal seperti itu? Dengan perbedaan materi yang mereka pilih? Pakai instrumen penilaian, Bu, misalnya yaitu kepasihannya, kepasihan cara membaca ayatnya, kemudian tajwidnya. Itu aja. Bagaimana lalu sejauh ini ketika Ibu menggunakan sudah di sekolah Ibu menggunakan kurikulum Merdeka, bagaimana antar guru bagaimana mengadakan komunikasi antar guru ketika kurikulum Merdeka ini? Yang saya pahami kan mereka punya proyek ya, yang saya bilang tadi ada proyek yang dimana semua mapel yang ada di sekolah itu kan terlingkup dalam satu proyek. Apakah saya kan memang nggak meneliti di SD, kebetulan saya meneliti di SMA. Apakah komunikasi antar guru mata pelajaran di SD itu seperti apa yang dilakukan untuk menghasilkan satu proyek, Bu, di sekolah Ibu? Kita berkomunikasi di P5, Bu, karena di P5 itu untuk proyek bersama. Untuk proyek bersama. Nah, dengan kaitan dengan kantin jujur tadi, seperti apa yang dilakukan setiap guru? Bagaimana antar guru melakukan komunikasi untuk melahirkan menghasilkan nilai kejujuran untuk siswa? Seperti apa? Misalnya guru agama berdiskusi dengan guru yang lain, Bu. Kepala sekolah juga. Oke. Bagaimana Pak Habib? Saya pikir dari saya sudah. Sudah, Bu, cukup, Bu. Terima kasih, mantap. Ya, Pak Habib masih ada kah? Silakan. Suaranya kurang jelas, Pak Habib. Saya rasa cukup jelas juga berbagai hal tadi. Cukup, Bu, cukup. Terima kasih. Baik, Ibu Baniawati, ya selesai sudah ujian kompre dengan Ibu. Selanjutnya mungkin akan dilaksanakan untuk mahasiswa berikutnya, peserta berikutnya. Silakan Ibu Muhaiminah diganti. Yang berikutnya adalah Aminah, Ibu Aminah. Iya, Ibu. Bu Bania bisa stop record dulu? Iya, Bu. Bu Bania bisa stop record dulu.